Oke, selamat datang kembali di Matema Cinta. Untuk hari ini kita akan pelajari, atau kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel yang bentuknya adalah linear kuadrat. Dan kuadrat di sini yang akan kita bahas adalah tentang suatu pertidaksamaan berbentuk parabola. Jadi idenya adalah sama seperti bentuk sistem pertidaksamaan yang linear-linear, di mana kita misalkan pertidaksamaan yang bentuk linear dan pertidaksamaan bentuk kuadrat menjadi suatu persamaan, agar kita bisa membuat sketsanya, atau kita bisa membuat garis atau persamaan kuadratnya pada bidang kartesius. Oke, jadi bentuk umum dari suatu sistem persamaan yang bentuknya linear kuadrat dapat kita nyatakan seperti sistem berikut ini. Ini yang linear bisa kita nyatakan sebagai AX plus BY plus C, di mana ini kurang dari sama dengan 0. Dan yang pertidaksamaan kuadratnya adalah yang bentuk kuadrat bisa dinyatakan seperti ini. P X kuadrat Q Y kuadrat R X Y S X T Y plus U yang kurang dari sama dengan U, di mana tanda ini selain kurang dari sama dengan, dia bisa diisi dengan tanda pertidaksamaan ini. Oke, begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana menyelesaikan suatu sistem pertidaksamaan dua variabel yang bentuknya adalah linear kuadrat. Oke, jadi ini sistem ini yang akan kita coba selesaikan ya, di mana pertidaksamaan yang kuadrat berbentuk Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 2X plus 1, dan yang pertidaksamaan linearnya adalah Y kurang dari sama dengan X plus 2. Jadi ini yang akan kita selesaikan. Pertama-tama kita harus memisalkan kedua pertidaksamaan itu menjadi suatu persamaan, sehingga untuk yang pertama, yang pertidaksamaan kuadrat ini menjadi Y yang adalah sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Nah, dari sini nanti kita akan temukan titik-titik yang nanti membantu kita untuk membuat persamaan kuadrat ini pada bidang kartesius. Begitu pula untuk yang bentuk linearnya, yaitu yang Y sama dengan X plus 2. Oke, untuk yang persamaan kuadratnya dulu, ada beberapa titik yang bisa kita tentukan untuk membantu kita membuat ini pada bidang kartesius. Kita bisa menentukan titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y gitu. Oke, titik yang memotong sumbu X berarti ketika Y-nya sama dengan 0. Yang ini ya, ini Y-nya sama dengan 0. Kalau yang memotong sumbu Y, nanti X-nya yang adalah sama dengan 0. Nah, bisa aja persamaan kuadrat ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y, atau bisa saja dia hanya memotong salah satu sumbunya. Oke, untuk yang memotong sumbu X berarti Y-nya 0, 0 sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Oke, untuk menemukannya berarti kita bisa faktorkan ini ya. Karena ini bisa difaktorkan, ini menjadi X min 1, X min 1, iya, X min 1 kuadrat gitu ya, atau X nya adalah sama dengan 1 gitu. Sehingga untuk yang memotong sumbu X, titiknya adalah 0,1 gitu. Oh sorry, 1,0. Nah, begitu pula untuk yang saya akan hapus ini dulu ya. Ini untuk mungkin di halaman selanjutnya. Oke, itu pula untuk yang memotong sumbu Y. Berarti ketika X-nya 0,
di sini aja ya, di sini ya, ini di sini motong sumbu Y, berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 1, atau berarti Y nya sama dengan 1, berarti titiknya adalah 0,1 gitu. Jadi kita sudah menemukan dua titik yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan memotong sumbu Y nya di titik 0,1. Dan salah satu titik yang mungkin bisa kita cari ketika bentuknya adalah suatu persamaan kuadrat dan bentuknya parabola adalah titik puncak. Gitu, titik puncak. Oke. Nah, untuk menemukan titik puncak, kita bisa gunakan ini ya. X puncak itu adalah min B per 2A gitu ya. Sehingga titik puncak untuk persamaan ini adalah min B berarti koefisien dari X nya, koefisien X berarti min 2 per 2 kali A nya itu 1. Nah, ini berarti 2 dibagi 2 berarti X puncaknya adalah di 1. Nah, ketika X nya puncaknya adalah 1 berarti Y puncaknya bisa kita langsung masukkan di persamaannya, itu berarti 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah 1 yang adalah sama dengan 1 dikurang 2 ditambah 1 yang adalah sama dengan 0. Nah, ini titiknya adalah 1,0. Nah, kita kalau lihat di sini ini 1,0, ini juga 1,0. Oh, berarti titik puncak dari persamaan kuadrat ini dia juga merupakan titik yang memotong dengan sumbu X gitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya bagaimana caranya ya? Kalian bisa menentukan titik lain. Karena kalau saya sketsa gambarnya, titik puncaknya ada di 1,0. Terus X-nya titik yang lain ada di 0,1, berarti kalian boleh menentukan titik lain yang dekat dengan X puncak. X puncaknya kan 1, berarti kalian boleh menentukan titik X yang lain itu misalkan 0, min 1, 2, 3 dan seterusnya yang dekat dengan X puncaknya yaitu 1. Oke. Lalu kita ke persamaan linear ini dulu ya, sebelum kita masuk ke gambarnya. Oke, jadi untuk yang linearnya Y sama dengan X plus 2, ya kita bisa tentukan titik yang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Itu kan yang paling mudah. Ini X, ini Y, oke, ini nggak muat, sudahlah. Ketika X-nya 0 berarti Y-nya 2, ketika Y-nya 0 berarti X-nya min 2. Kita sudah menemukan titik yang dapat membuat garis ini. Oke, jadi ini adalah parabola dari persamaan yang tadi. Yang ini ya teman-teman ya, yang Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1, dimana titiknya 1,0 dan 0,1. 1,0 ada di sini dan 0,1 di sini. Tadi maksud saya kita cari X yang dekat dengan puncak. Kenapa? Karena 2 ini kan dekat dengan titik X puncak. Nanti akan menemukan titik ini. Kalau kita 3 menemukan titik ini. Kalau min 1 menemukan titik min 4 dan seterusnya gitu ya. Karena nanti titiknya akan sama tingginya. 0 dengan 1, 2 dengan 1, 3 dengan 4, min 1 dengan 4 dan seterusnya gitu. Nah, untuk ini sama ya, bagaimana kita menentukan titik daerah penyelesaian untuk yang pertidaksamaannya, sama kita menggunakan suatu titik uji. Jadi ketika pertidaksamaannya tadi adalah ini kan Y yang lebih besar sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Jadi sama, kita akan mengambil suatu titik uji. Titik ujinya bebas. Misalkan saya ambil titik uji yang di sini, titik P yang adalah 0,0. Jadi kita uji dengan titik P yang adalah 0,0. Tuh. Masukkan ke dalam ini bentuk pertidaksamaan itu, Y-nya tadi 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 tambah 1, berarti ini 0 kurang dari sama dengan 1. Nah,
apakah 0 lebih dari sama dengan 1? Wah, ini kan salah ya. Nah, karena penyataan salah, pasti daerah penyelesaiannya bukan daerah yang ada titik P-nya, berarti daerah penyelesaian ada yang di dalam sini gitu ya. Searsir yang merupakan daerah penyelesaian. Berarti daerah yang di sini. Ini untuk yang parabola. Sekarang kita akan melihat daerah penyelesaian untuk yang bentuk garis ini. Oke, jadi ini sekarang untuk garisnya ya, sama penyelesaiannya kita akan coba menemukan mana yang merupakan daerah bentuk Y kurang dari sama dengan X plus 2. Jadi ini garisnya ya, 0,2 dan min 2,0 ada di sini. Jadi daerahnya yang mana? Sama seperti yang pertidaksamaan yang kuadrat tadi, kita akan menguji dengan titik 0,0. Jadi uji dengan P yang adalah 0,0 gitu. Ini masuk ke situ, 0 kurang dari sama dengan 0 plus 2. Nah, apakah 0 kurang dari sama dengan 2 gitu ya? Nah, karena pernyataan ini benar, maka daerah penyelesaian adalah daerah yang ada pada titiknya, yang ada titik P-nya. Sehingga ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, kita sudah menemukan masing-masing daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang ada pada sistem. Ini yang untuk yang bentuk linear dan ini untuk yang bentuk kuadrat. Lalu kita akan menemukan mana yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem tersebut yang adalah daerah irisan dari masing-masing pertidaksamaan. Oke, jadi ini sudah kita satukan. Ini yang tadi pertidaksamaan yang pertama, Y lebih bisa sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Lalu yang hijau ini adalah Y kurang dari X plus 2. Nah, kita lihat irisannya di sini, karena yang saya arsir adalah daerah penyelesaian, maka irisan dari kedua pertidaksamaan ini ditunjukkan oleh daerah yang ini. Ini ya, saya kasih warna hitam saja ya di sini. Ini adalah daerah penyelesaian. Jadi daerah ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat ini dan persamaan linear ini. Itu ya. Oke, jadi itu saja yang kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah pelajari bagaimana menemukan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear kuadrat, di mana kuadratnya di sini adalah bentuknya parabola, di mana penyelesaiannya hampir sama dengan sistem pertidaksamaan yang bentuknya linear, di mana daerah penyelesaiannya adalah daerah irisan dari masing-masing daerah penyelesaian pertidaksamaan yang terdapat pada sistem pertidaksamaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa, mungkin ini aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di Matematika Cinta. Tetap semangat dan terus cintai matematika.